Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam itu saya membaca sebuah media online yang ditulis beberapa tahun yang lalu. Saya membaca mengenai peristiwa penyiksaan terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Di situ dikisahkan mengenai ada yang dikasih makan tidak cukup. Maksudnya dikasih makan tidak seperti seharusnya. Kemudian disuruh tidur di tempatnya anjing. Lalu katanya ada yang dipukul, ditendang sampai tubuhnya penuh dengan luka lebam. Ada yang kepalanya disetrika, dijambak, dibenturkan ke tembok, dan lain sebagainya. Bertolak belakang dengan kisah yang saya baca ini tadi, dalam bacaan kita hari ini kita menemukan satu tokoh yang melalui tokoh ini kita akan belajar bagaimana dia memperlakukan hambanya. Ya, mari kita perhatikan dalam bacaan hari ini untuk melihat bagaimana kehidupan daripada perwira Romawi di dalam bacaan ini. Bagian pertama yang ingin saya ajak kita lihat ialah bahwa ia adalah seseorang yang baik hati. Kita bisa lihat di ayat yang kelima dan ayat 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus, kalau menurut ayat sebelumnya ya, pasal sebelumnya baru saja turun selesai mengajar di bukit. Matius pasal 7 itu kan bicara mengenai Yesus mengajar di bukit. Di pasal 5 juga sudah bicara di sana. Yesus mengajar di bukit yang ada apa itu? Ucapan bahagia itu ya dan seterusnya. Pasal 7 berakhir kemudian dikatakan di sini Yesus baru tiba di Kapernaum. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia paling sering itu berada di Kapernaum. Maka dalam bagian yang lain disebutkan itu kotanya sendiri. Dan ada yang mengatakan bahwa waktu di Kapernaum itu Yesus tinggal di rumah Simon Petrus. Ya, sering melayani bersama. Bapak, Ibu, dan saudara, dia baru pulang, baru sampai di Kapernaum ya. Kemudian waktu itu ada seorang perwira yang disebut perwira Romawi. Dia datang kepada Yesus dan dia katakan apa di sini bahwa "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Minta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya.
Di sini kita menemukan bahwa orang ini baik hati dia. Ya, dia mengasihi hambanya. Di situ dikatakan hambanya sedang sakit. Dia mengungkapkan pada Yesus katanya di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia mengungkapkan apa adanya kondisi daripada hambanya itu. Nah, penyakit lumpuh ini sesuatu penyakit yang tentu menyebabkan hambanya tidak bisa bekerja lagi. Artinya untuk perwira ini, hamba ini tidak ada gunanya lagi. Betul ya? Tidak ada gunanya lagi. Mungkin saja bisa dia suruh keluarganya datang jemput dia. Atau mungkin saja dibiarkan tergeletak di situ. Dan seterusnya. Tapi di sini perwira itu, dia sangat mengasihi hambanya itu. Dia tidak seperti orang-orang Amalek. Di dalam itu, 1 Timotius 30 ayat 13 itu, di situ dicatat begini. Ya, bisa perhatikan di layar itu katanya begini. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Perhatikan di sini, ada seorang Amalek, dia meninggalkan budaknya karena sakit. Jadi sakit tidak bisa bekerja, kan tidak berguna lagi bukan? Bisa ditinggalkan, bisa tanda petik dibuang. Bisa dibuang. Tapi perwira ini berbeda. Berbeda. Dia berupaya mencari pertolongan. Dia berupaya bagaimana hambanya itu bisa mendapatkan kesembuhan. Kalau dalam Injil Lukas itu dicatat begini. Pasal 7 ayat 2. Di situ dikatakan begitu. Begini. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ya, jadi perwira ini bukan saja mengasihi hambanya tadi, tapi Lukas ini menjelaskan sangat dihargai. Nah, jarang kita temukan itu majikan menghargai asisten. Jarang loh. Di sini perwira ini tidak begitu. Dia bilang dikatakan bahwa hambanya sakit. Dia mengasihinya, dia menghargai. Maka dalam acara PKI itu, bersyukur Tuhan keluarga Elios hari Jumat itu, saya bicara begini. Keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh harta dan status sosialnya. Dunia ini kan begitu. Menilai orang dari hartanya. Ya toh, kalau orangnya kaya biasanya dia hormati setengah mati. Betul atau tidak? Iya kan? Kita kan sering begitu. Bertemu orang kaya kita hormatnya setengah mati. Memberikan penghargaan lebih. Tapi coba kalau bertemu orang tak punya. Misal orang miskin. Tidak punya jabatan apa-apa sederhana. Bagaimana kita menghargai orang seperti itu? Ya ada ala kadarnya. Dikasih salam, disapa atau enggak disapa enggak penting. Tapi coba kalau bertemu orang penting. Enggak disapa kita menyesal. Aduh bagaimana? Jangan-jangan dia tidak enak dengan saya. Ya, keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh harta dan status sosialnya. Tetapi karena apa? Dia itu ciptaan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka di dalam kekristenan itu Alkitab begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Makanya kita ini harus saling menghargai. Amin. Saling menghargai. Kenapa kita saling menghargai? Karena kita mengenal Tuhan. Kita di dalam Tuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Paulus bilang tidak lagi orang Yahudi, non-Yahudi. Pokoknya semuanya sama di hadapan Tuhan. Sehingga ada nyanyian dalam Yesus kita bersaudara. Siapapun kita ini dari suku manapun. Dari negara manapun dengan latar belakang, status sosial seperti apapun, harus saling mengasihi, harus saling menghargai. Ini prinsip penting yang kita pelajari dari perwira Romawi ini. Ya, nah di dalam Alkitab itu, Paulus pernah menulis surat kepada satu orang namanya Filemon. Kan ada kitab Filemon itu ya. Kenapa dia tulis surat kepada Filemon? Dia minta kepada Filemon supaya menerima Onesimus. Onesimus ini seseorang yang bekerja pada Filemon. Barangkali dia pernah mencuri di situ, merugikan Filemon, kemudian dipenjara. Ketemulah dia dengan Paulus di penjara. Paulus juga masuk penjara kan. Diinjili sama Paulus, percaya Tuhan Yesus.
Paulus tulis surat kepada Filemon, dia bilang apa? Aku minta kepadamu, terimalah dia sebagai saudara. Ya, seorang majikan dengan budaknya. Paulus bilang, terimalah dia sebagai saudara. Jadi kekristenan itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita harus mengorangkan sesama. Kadang-kadang orang bisa tersinggung kan, aku nggak diwongke, misalnya begitu ya. Aku kok nggak diorangkan? Memangnya saya ini apa begitu ya? Kadang-kadang kan begitu kan? Kadang-kadang kan orang bisa tersinggung menganggap gak diorangkan. Kita perlu belajar untuk mengorangkan sesama, memanusiakan manusia. Suatu hari saya datang ke satu tempat, bertemu dengan seorang guru di satu sekolah di Surabaya ini. Ada hal yang unik saya temukan di situ karena guru itu dia mempunyai satu kebiasaan yang saya juga kaget dengan kebiasaan itu. Murid-muridnya itu, maaf ya, dia panggil mereka dengan sebutan untuk binatang. Nama-nama itu. Ada yang namanya kelinci, ada yang namanya kucing, ada yang namanya tikus, ada yang namanya gajah, kecoa. Saya datang terus dia panggil gajah, terus ada yang maju, tikus, ada yang maju. Saya bilang, apakah orang tuanya tidak protes kah? Nah rupanya ya ini sesuatu yang terbangun sedemikian rupa. Di antara mereka tidak ada ketersinggungan. Ya ini bukan sesuatu yang bermaksud merendahkan begitu ya. Tapi bukankah dalam praktek hidup sehari-hari. Kadang-kadang orang memanggil sesamanya dengan panggilan binatang. Betul atau tidak? Yang bersifat merendahkan. Dasar apa begitu ya. Tahu maksud saya? Dasar terus ada nama binatangnya. Entah kambing, entah anjing, entah monyet. Kadang-kadang pernah dengar begitu? Atau dulu pernah ucap begitu? Kita harus evaluasi diri. Harus bertobat kita. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Disebut dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Istimewa. Keistimewaan manusia dibanding ciptaan lain itu ada di mana? Keistimewaan terletak kepada dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Pada manusia Tuhan karuniakan sifat-sifat baik dari Allah. Sifat-sifat tertentu maksudnya. Jadi perwira Romawi ini mengerti prinsip itu. Sehingga hambanya itu yang sedang sakit ditolong olehnya. Nah maka termasuk semua yang punya karyawan harus hargai karyawannya. Terutama kalau karyawannya sakit atau menderita. Saya lihat di Facebook. Ada yang bilang begini, tulis bilang begini. Ya bekerja secukupnya lah. Jangan sampai majikanmu jalan-jalan ke luar negeri, engkau rawat jalan katanya. Ini kalimat-kalimat yang bersifat ya lucu-lucu tapi juga bisa membangun itu. Supaya dalam hidup ini maksudnya ya di hadapan Tuhan itu loh kita ini sama. Sama. Entah sebagai majikan, entah sebagai karyawan, kita ini sama. Suatu hari itu ada satu asisten, itu dia curhat pada saya, bukan di sini ya, di kota yang lain. Dia curhat pada saya mengenai majikannya. Dia bilang majikan saya itu Pak, kalau di gereja dia melayani, dia aktif. Dia itu aktivis di gereja, setia melayani. Tapi Pak, kalau dia sudah marah Pak, saya dimaki-maki. Saya ini seperti bukan manusia. Menyedihkan bukan? Ya menyedihkan karena katanya di gereja itu aktif melayani Tuhan. Tapi di rumah kalau sudah marah sama itu asistennya itu. Ya maka kita harus hati-hati. Sekarang kan eranya sudah beda. Ya toh. Nanti tidak hati-hati kita bicara pada karyawan, pada majikan. Dibuatlah video terus upload di media sosial. Habislah kita bukan? Habis kita. Tapi kita jangan sampai dilakukan karena takut diupload di media sosial ya. Tapi kiranya kita boleh merenungkan bahwa mengapa kita harus menghargai manusia. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada satu ayat di dalam Amsal. Iya. Maaf sebentar. Ya, oke. Iya, baik. Iya. Oke. Kira Tuhan menolong ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan.
Di dalam Amsal 12 ayat 10a dikatakan orang benar memperhatikan hidup hewannya. Saya tadi malam itu berkumpul untuk mengerti ayat ini. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Di orang benar itu perhatikan hewannya. Orang benar itu hewannya saja diperhatikan. Maka mestinya sesama manusia itu saling memperhatikan. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi bahwa perwira ini betul-betul mengasihi hambanya. Dia orang yang baik hati. Bahkan bukan saja baik hati terhadap hambanya itu, tapi kalau kita baca pada ayat-ayat berikut ya, termasuk di mana? Saya kutip dari Lukas pasal 7, kisah yang sama itu diceritakan begini. Pasal 7 ayat apa? Mulai ayat 2 kalau di situ ya. Dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3 bilang begini. Perwira itu mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi versi Lukas itu, perwira minta tolong tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi kemudian pergi kepada Yesus. Waktu bertemu Yesus mereka bilang apa? Saya baca ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan, katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tua-tua Yahudi itu bersaksi pada Yesus mengenai perwira ini. Katanya, ia mengasihi bangsa kita. Perhatikan, dia bukan saja mengasihi hambanya, dia mengasihi bangsa Yahudi. Dia orang Romawi, mengasihi bangsa Yahudi. Bahkan dikatakan, menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dia terkenal baik di kalangan masyarakat. Itu kehidupan dari perwira tadi. Dia suka menolong, mendukung pembangunan rumah ibadah, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan di warta cetak itu, setiap bulan itu ada satu orang. Dia tidak datang ke gereja karena dia sakit. Dia datang kecuali kalau perjamuan kudus, itu pun tidak selalu ya. Kadang-kadang datang, di antara anaknya kadang-kadang tidak itu. Namanya Bapak Timotius. Kalau Bapak sudah perhatikan di warta itu, walaupun dia itu lanjut usia dan sakit, tidak bisa rutin ke gereja ya. Tapi tiap bulan itu dia kirim uang, kalau judulnya itu perawatan gedung gereja. Nah, coba lihat. Di dalam hatinya itu, walaupun dia tidak datang ke gereja, tapi hatinya mengasihi Tuhan, dia kirim uang untuk perawatan gedung gereja. Ini kan artinya dia memikirkan rumah Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, dan itu ada pada hatinya perwira Romawi. Tua-tua Yahudi bilang, ia mengasihi bangsa kita dan ia mendukung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semuanya perlu memikirkan selama ini kira-kira bagaimana. Sejauh mana kita jadi orang yang baik hati, yang mengasihi sesama, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya, itu pertama mengenai kehidupan daripada perwira Romawi. Sekarang yang kedua di ayat 7 dan 8 itu dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi, dia datang pada Yesus, minta tolong supaya Yesus menolong menyembuhkan hambanya. Yesus langsung menyanggupi. Luar biasa bukan? Yesus langsung menyanggupi. Yesus katakan, aku datang menyembuhkannya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira itu? Ayat 8 dia bilang, jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tadi kita lihat, orang Yahudi berkata pada Yesus, tua-tua Yahudi itu ya, dia layak untuk ditolong. Tapi perwira itu bilang apa? Aku tidak layak. Dia menganggap ini tidak layak untuk ke rumahnya didatangi oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Lukas itu dikatakan ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka
Ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Kenapa ya dia katakan begitu ya? Nah, kalau kita teliti, memang kelihatannya orang ini mengerti. Dia kan bukan orang Yahudi kan. Dia itu perwira yang diutus dari pusat kekaisaran Romawi ya. Datang bertugas di situ. Jabatannya tinggi karena dia perwira. Saya membaca ada yang menulis. Di bawahnya itu dia pimpin sekitar 100 prajurit. Dia orang penting. Tapi Yesus mau datang ke rumahnya. Dia bilang aku tidak layak. Tidak usah datang ke rumahku. Mengapa? Nah, kalau kita baca. Saya ada kutip beberapa ayat di sini. Saya baca mulai Yohanes 18 ayat 28. Ya, di situ dikatakan begini. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Supaya jangan menyanjiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Maksudnya begini. Mau masuk ke ruang pengadilan. Mereka orang Yahudi. Ruang pengadilan penguasanya kan Romawi. Tidak masuk ke situ karena nanti najis. Jadi orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi karena nanti najis. Menurut teks ini ya. Kisah Rasul 10 ayat 28 mengatakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke rumah mereka. Jadi kelihatannya perwira itu mengerti aturannya. Kebiasaan orang Yahudi bagaimana. Yang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Karena kalau masuk nanti najis. Saya tambahkan satu ayat lagi. Kisah Rasul 11 itu, mulai ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ayat 3, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunatan, makan bersama-sama dengan mereka. Petrus dipersoalkan di sini karena masuk ke rumah orang tak bersunat, maksudnya orang non-Yahudi, makan di situ. Jadi, pada saat itu kebiasaan orang Yahudi, pokoknya Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Kelihatannya perwira itu sebagai orang non-Yahudi mengerti adatnya orang di sini. Yahudi tidak boleh masuk ke rumah non-Yahudi. Maka dia bilang, aku tak layak. Aku tidak layak untuk engkau datangi rumahku. Dia itu tahu diri. Ya, jadi kita bisa belajar di sini. Perwira itu merupakan seseorang yang rendah hati. Dia itu rendah hati. Secara politik ya, dia kan lebih tinggi, kan dia utusannya penguasa toh. Dari kekaisaran Romawi waktu itu kan Yahudi dijajah oleh kekaisaran Romawi kan. Secara politik itu dia lebih tinggi dari orang Yahudi pada waktu itu. Tapi secara iman kepercayaan dia tahu. Ya, dia tahu diri. Dia mengerti apa yang diyakini oleh orang Yahudi pada zaman itu. Ya, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa belajar hal penting di sini. Saya kira kita juga perlu sadar bahwa waktu datang kepada Tuhan pun kita harus tahu diri siapa kami ini. Maka Yesus ceritakan mengenai dua orang pergi ke bait Allah. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Farisi itu angkuh, dia sombong dia. Dia datang, dikatakan di Alkitab, dia angkat tangan sambil melihat ke atas, dia bilang, ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku bukan orang berdosa ya. Tidak seperti ini, itu dan lain sebagainya. Tapi orang itu pemungut cukai katanya tidak berani angkat tangan. Tidak berani lihat ke atas. Tidak berani suara keras. Tapi berdiri agak jauh. Sambil pukul diri dia katakan, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Dan Yesus katakan orang kedua ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Maksudnya di sini ialah kalau kita datang kepada Tuhan itu harus merendahkan diri, harus sadar diri. Ya, sesudah menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak karena firman Tuhan, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Dia merasa tidak layak untuk Yesus mendekati dirinya. Perwira ini berkata kepada Yesus, dia bilang, Tuhan. Dia bilang, hambaku sakit, lumpuh dan sangat menderita. Dia minta tolong kepada Yesus. Dia sebut Yesus sebagai Tuhan, padahal perwira ini kan seseorang dari kekaisaran Romawi.
sebuah kerajaan yang besar dan paling kuat di zaman itu. Kekaisaran Roma itu kan kerajaan yang besar dan paling kuat di zaman itu. Maka mestinya tidak usah dia merendahkan diri, tidak apa-apa. Tapi dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Dia memberi sanggahan pun dengan rendah hati, dengan sopan. Dia bilang, aku tidak layak. Dia menilai dirinya, memandang dirinya rendah di hadapan Tuhan. Dan Yesus itu harus ditinggikan. Dia bilang, aku tidak layak. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beda kalau kita bandingkan dengan perwira dari Aram. Tahu ya, yang Naaman namanya itu. Dia datang kepada Elisa minta disembuhkan. Marah-marah dia waktu itu. Tidak sopan. Beda dengan itu perwira Romawi ini. Kan Naaman itu datang kan, tidak tolong disembuhkan. Hanya suruh itu pembantu keluar ketemu. Tersinggung itu Naaman itu. Memangnya dia anggap saya ini siapa? Apakah di negara saya nggak ada sungai? Sungai di sana masih lebih bersih. Harapan saya dia keluar ketemu saya paling tidak pegang-pegang apalah. Ini hanya keluar, suruh hamba keluar terus suruh saya pergi mandi di sungai yang itu. Tersinggung dia. Tapi hambanya bilang, jangan begitu Tuhan. Cobalah engkau ikuti, mandilah terus akhirnya sembuh dia. Terus apa yang dia lakukan? Dia bawa itu hadiah-hadiah. Ada pakaian, ada emas dan lain sebagainya. Beda dengan perwira ini. Dia merendahkan diri. Ya, dia sungguh merendahkan diri. Nah begini. Kadang-kadang itu ada oknum perwira yang sombong. Pernah jumpa yang seperti itu? Jangankan perwira. Kadang pangkatnya di bawah perwira juga sombong-sombong. Hati kita itu tersayat-sayat itu. Lihat peristiwa hari-hari ini yang terjadi pada salah satu anggota TNI di NTT itu. Bisa lihat di Facebook ya. Atau di media yang lain itu. Dianiaya sama atasannya itu. Ada yang perwira, ada yang juga bintara, ada yang juga tamtama, tapi pangkatnya lebih tinggi. Mereka pukul dia sampai mati. Nah kita doakan keluarga ini dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Juga proses hukum berjalan, diadili, diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi di sini kita lihat, perwira ini orang yang rendah hati. Ya. Dia tidak meninggikan diri, dia tidak sombong. Orang sombong itu gimana sih? Sedikit-sedikit tersinggung. Maka ada pendeta dari Kupang, dia bergurau, dia bilang, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Ya, orang sombong itu loh sedikit-sedikit tersinggung. Tatapan kita kurang pas pun dia tersinggung. Omongan kita meleset sedikit sudah tersinggung dia. Hati-hati loh. Bagaimana? Di sini ada yang mudah tersinggung? Suami-suami, istri-istri. Kadang loh ada suami tersinggung dengan omongan suaminya. Betul atau tidak? Kadang juga ada suami tersinggung dengan omongan suaminya. Keliru nggak? Ada istri tersinggung dengan omongan suaminya. Ada suami tersinggung dengan omongan istrinya. Kadang-kadang itu bisa diam-diaman. Betul atau tidak? Gak mau omong, malas Nanti aja omong terus aku dia katai-katai nggak enak. Tersinggung hatiku. Memangnya aku ini apa? Semut saja diinjak bergerak-gerak kok. Kadang-kadang begitu kan? Di gereja juga bisa terjadi. Ada orang suka mudah tersinggung itu. Kalau pendeta sedikit nyinggung dosanya sudah singgung dia. Itu aku di sentimen sama pendeta itu. Justru kalau firman Tuhan tegur kita harus bersyukur. Puji Tuhan. Tuhan mengamati hidupku tanda dia mengasihiku. Amin. Jadi kita belajar untuk jadi orang rendah hati. Kalau ditegur itu harusnya seperti Daud itu. Ditegur sama hamba Tuhan. Nabi Tuhan namanya Nathan, dia bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Herodes. Ditegur sama Yohanes Pembaptis, langsung dipotong kepalanya. Ini orang kurang ajar. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang rendah hati itu, dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu poin kedua ya, mengenai perwira ini. Sekarang poin yang ketiga, di ayat 8 itu dikatakan begini, ayat 8 dan 9. Saya baca kalimat terakhir. Ayat 8. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah itu, maka ia mengerjakannya. Dia bilang, engkau tidak usah ke rumahku.
Aku tidak layak. Artinya apa di sini? Perwira ini punya iman. Beda dengan ingat waktu orang-orang menggotong temannya yang lumpuh itu. Dibawa pada Yesus kan, Markus pasal 2 itu. Karena banyak orang duduk di situ. Pintu jendela penuh. Mereka bongkar atap terus turunkan. Mestinya perwira juga bisa lakukan itu. Perintahkan bawahnya. Hei, gotong hambaku ini. Terus digotong kan. Ayo bawa kepada Yesus. Harusnya kan bisa dilakukan itu kan. Gampang itu. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia punya iman. Walaupun dari jauh pun Yesus sudah sembuhkan. Dia bilang tidak usah datang ke rumahku. Aku tak layak. Cukup katakan satu kata saja maka hambaku akan sembuh. Dia percaya Yesus bisa sembuhkan dari jarak jauh. Dia percaya kuasa Yesus tak terbatas. Dan memang iman sejati selalu menghasilkan tindakan yang nyata. Karena punya iman yang sungguh-sungguh. Yesus berkuasa menyembuhkan, dia datang. Tidak usah datang ke rumahku. Katakan saja satu kata dari sini, dia akan sembuh. Tidak harus datang ke rumah. Jadi perwira ini percaya Yesus punya kuasa. Ya, sekarang bagian kedua, bagian terakhir. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap permohonan perwira ini? Tanggapan yang pertama, tadi sudah saya sempat bahas ya. Yesus bersedia untuk datang ke rumah perwira itu supaya menyembuhkan hambanya. Ayat 7 kan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Yesus langsung memenuhi permohonannya walaupun ia bukan orang Yahudi. Jadi Yahudi bukan Yahudi, pokoknya minta tolong, Yesus tolong. Ingat kisah orang Samaria itu yang baik hati. Orang tergeletak, imam lewat ditinggal, orang lewat ditinggal. Orang Samaria itu datang. Tidak tanya dulu, kamu suku apa? Kamu kan orang Yahudi itu. Dia nggak tanya, dia orang Samaria. Yahudi Samaria kan tidak cocok, tapi dia tolong. Ya, walaupun ia seorang perwira. Sebagai kaum penjajah dalam konteks itu ya. Penjajah orang Yahudi zaman itu kan. Tapi perhatikan di sini, penjajah datang minta tolong Yesus, tolong. Ini mengajar kita supaya mengasihi musuh. Jangan membalas jahat dengan jahat. Tadi malam itu saya lihat satu video, ada pengiriman paket online. Ya, orang itu panggil itu petugas yang kirim. Petugasnya datang, langsung ditempelin sama dia. Petugas itu cewek, ditempelin sama dia. Loh, kok aku ditempelin? Dia bilang apa? Itu paketnya. Terus dikasih uang untuk kirim pada mantan. Paketnya itu apa? Ditampar. Datang dia, dibayar terus datang kirim paket. Dia tiba di rumah terus laki-lakinya keluar. Ini paket. Begitu gue ditempelin. Loh, kok aku ditempelin? Itu paketnya. Tidak mau kalah yang terima paket itu. Dia ambil sejumlah uang yang lebih banyak lagi. Dia bilang, ini kirim paket juga ya. Kali ini nggak ditempel ditinju. Sampai memar wajah itu. Kembalikan itu. Kirim paket juga ke sana. Datang dia panggil mbaknya. Mbak, paket mbak. Mbaknya baru langsung. Terus sampai memar itu wajahnya itu. Itu paketnya. Nah perhatikan. Ini kan tentu tidak sungguhan ya. Tapi ini mengajar kita supaya kita jangan seperti itu. Amin. Amin. Jadi kalau mantan susah kita harus doakan. Jangan disyukurin. Kan kadang-kadang mantan susah kan senang toh. Syukurlah. Ya toh. Jangan membalas jahat dengan jahat. Yesus tidak lakukan itu. Yang datang bukan orang non-Yahudi pun. Yang datang bukan orang Yahudi pun. Dia tolong. Yesus itu rendah hati itu. Mengajar kita di sini. Yang ditolong itu loh. Bukan pejabat penting. Yang ditolong itu bukan politisi, bukan rohaniawan. Bukan rakyat biasa. Yang ditolong itu hamba. Hamba itu. Di konteks zaman dulu kan hamba tidak ada harganya itu. Tidak ada artinya. Tapi perhatikan. Untuk seorang hamba pun dia rela datang. Ayat 7 kan dia bilang aku datang menyembuhkannya. Yesus itu rendah hati. Maka semua orang yang mengenal Yesus harus rendah hati. Tidak boleh jual mahal kita. Enggan menolong orang yang tidak memberi manfaat bagi kita. Apalagi yang pernah mengecewakan kita. Itu satu ya. Mengenai tanggapan Yesus. Tanggapan Yesus yang kedua.
di ayat 10 itu bilang begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus takjub. Dia memuji iman perwira itu sampai dia bersaksi kepada para pengikutnya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel yang punya iman demikian. Yesus pernah katakan kalimat itu juga ya pada seorang wanita itu, wanita Kanaan dari Sirofenisia. Dalam Matius 15 ayat 28 dia katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus senang melihat orang beriman pada dia. Yesus itu senang. Jadi menurut Yesus itu sungguh indah. Imannya itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya, dipuji oleh Tuhan Yesus. Makanya kemudian dia bicara di ayat 11 itu bilang begini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Banyak orang non-Yahudi akan diselamatkan menurut perkataan di ayat 11 itu ya. Berbeda dengan ayat 12. Ya, yang mengklaim diri sebagai kaum pilihan Tuhan, karena mereka tidak terima Yesus tentu tidak bisa diselamatkan. Nah, dari kalimat itu kita temukan kaum pilihan Tuhan bisa dari timur, dari barat, dari semua penjuru. Orang boleh dipilih oleh Tuhan, pasti diselamatkan. Maka melalui iman kepada Kristus, latar belakang kita di suku manapun, negara manapun, daerah manapun, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk makanya kita orang Indonesia. Kita kan bukan orang Yahudi, bukan? Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, tanggapan terakhir dari Tuhan Yesus di ayat 13 itu dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yakobus menulis, doa orang yang benar. Ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, karena itu, setiap kita yang mengalami pergumulan sehebat apapun, sebesar apapun, mari kita datang pada Yesus. Perwira itu hambanya sakit. Dia datang minta tolong pada Yesus. Yesus telah menolongnya. Ya, hari ini Yesus yang sama yang telah menolong perwira itu, menyembuhkan hamba perwira itu, Yesus yang sama sedang hadir di sini. Kita sedang menyembah padanya. Karena itu, jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara engkau sedang menghadapi pergumulan berat dalam hidupmu, mari katakan pada Yesus. Dia pasti menolong kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.